hidup-hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Tayang Viral. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mereaction tentang seorang polisi membakar suaminya, yaitu polisi juga. Bagaimana kisahnya? Cekidot di reaction saya. Tangan di borgol, sempat minta maaf. Bribtu Rian Dwi Wicaksono, 27, polisi yang dibakar istrinya yang juga seorang polwan sempat. Oke teman-teman ya, jadi Bribtu Wicaksono ini adalah seorang polisi dan istrinya ya juga polisi teman-teman ya. Dan istrinya ini mengikat suaminya dan membakar hidup-hidup teman-teman. Oke, kita dengarkan terus teman-teman. Teriak minta tolong setelah dibakar hidup-hidup. Teriakan terakhir Bribtu Rian Dwi Wicaksono. Jadi dia sempat berteriak teman-teman ya, sebelum dibakar itu dia sempat berteriak minta tolong ya, karena mungkin dia yakin ada tetangganya yang masih ada, jadi dia minta tolong supaya dilepaskan ya. Nah, oke, lanjut teman-teman. Usai dibakar istrinya Bribtu FN, 28, ternyata sempat didengar tetangganya. Nah, Bribtu FN ini adalah istrinya yang membakarnya. Nah, ya seperti saya bilang tadi, mungkin dia masih yakin ya bahwasannya ada tetangga yang mendengar teriakannya, jadi dia teriak teman-teman. Tapi ya tidak ada mungkin yang mendengar, akhirnya dia dibakar oleh FN atau istrinya sendiri. Ternyata Bribtu Rian Dwi Wicaksono sempat meminta tolong dan berteriak setelah dibakar istrinya hidup-hidup dengan. Nah, jadi Bribtu Rian Wicaksono ya, dia berteriak sebelum dibakar, disiram dengan bensin dan dibakar oleh istrinya sendiri teman-teman. Wah, sampai seperti apa marahnya istrinya itu sehingganya suaminya ini dibakar hidup-hidup teman-teman dengan bensin. Padahal mereka sama-sama penegak hukum ya. Mau dipikir mereka sama-sama polisi. Oke, lanjut. Tangan di borgol. Bribtu Rian juga sempat berusaha keluar garasi namun terhalang mobil dan juga tangan kiri dalam keadaan terborgol di Oke, jadi teman-teman ya, ceritanya Bribtu Rian Wicaksono ini masih sempat melawan ya, atau melarikan diri sampai di garasi mobil ya. Cuma dia sudah tidak bisa lari lagi, cuma sampai di situ karena tangannya tertahan dengan borgol. Jadi teman-teman, ini memang betul-betul penganiayaan ya, di borgol teman-teman. Lipat. Saksi Alfian yang mendengar teriakan minta tolong korban sehingga saksi masuk ke dalam garasi dan langsung memadamkan api yang membakar tubuh korban. Jadi si Alfian ini ya, Alfian ini mungkin tetangga mereka yang sempat mendengar teriakan pertama dari Bribtu Rian Wicaksono ini. Dan si Alfian ini berlari langsung dia langsung melihat bahwasannya Rian Wicaksono ini sudah dibakar ya. Jadi melepaskan diri dari borgol dan dengan dalam keadaan terbakar teman-teman. Wah. Namun nahas, Bribtu Rian mengembuskan nafas terakhirnya pada hari Minggu, 9 Juni 2024, pukul 12.55 WIB. Namun memang sudah naasnya teman-teman, Bribtu Rian Wicaksono ini tidak bisa tertolong lagi ya. Sempat dilarikan ke rumah sakit oleh Rian katanya ini. Jadi kejadian ini teman-teman, kejadian pembakaran ini tanggal 8 Juni ya. 8 Juni dan Bribtu Rian Wicaksono meninggal di rumah sakit tanggal 9 dengan luka bakar sekujur tubuh. Setelah menjalani perawatan di RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Sebelum meninggal dunia, berarti kejadiannya ini teman-teman di Jawa Timur ya. Jawa Timur ini tepatnya di Kabupaten Mojokerto teman-teman. Anda pernah ke sana? Kalau saya sudah pernah ke sana, ke Mojokerto. Oke, lanjut. Bribtu FN disebut sempat menyampaikan permintaan maaf kepada suami atas tindakannya yang mengerikan itu. Jadi Bribtu FN ini teman-teman, atau istri ya, istrinya ya ini sempat minta maaf ya sebelum membakar suaminya. Wow, berarti memang dalam posisi mereka berdua ini diborgol, si suaminya diborgol. Setelah itu diambil bensin, dan sebelum disiram dengan bensin
dia ya, si pelaku ini atau FN ini, istrinya ini meminta maaf duluan teman-teman sebelum disiram dengan bensin pada suaminya. Di sisi lain, motif Bribtu FN membakar suaminya itu akhirnya terkuak. Nah, kita sekarang menuju ke motifnya teman-teman. Motifnya ini apa ya, kok sampai semarah ini istri, sampai semarah ini nih mukanya teman-teman, sadis juga ya. Sampai semarah ini apa motifnya kira-kira? Suami loh, pendamping hidup loh, ayah dari anak-anak loh. Kok teganya ya sang istri membakar suaminya sendiri ya. Kita lihat apa motifnya teman-teman. Inilah motif Polwan Bribtu FN membakar suaminya yang juga polisi di kota Mojokerto, Jawa Timur, Sabtu, 8 Juni 2024. 8 Juni 2024 ya, baru-baru ini terjadi teman-teman. Ya, masih baru, masih viral-viralnya ini. Awalnya Bribtu FN disebut membakar suaminya Bribtu RDW karena gaji ke-13 suami tersisa tinggal 800.000 Oh my god. rupiah. Oh my god. Gaji 13 suami. Jadi mereka berdua ini polisi teman-teman ya. Bribtu Rian ini sama istrinya FN ini. Ya ketika gajiannya baru-baru ini kan gajiannya gaji 13 teman-teman ya. Gaji 13 itu diterima full teman-teman ya. Nah, setelah dicek gaji suaminya ini, ya namanya juga istri pasti dicek ya, tinggal 800.000 rupiah. Wow. Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Jatim Komisaris Besar Dirmanto lalu membeberkan motif lainnya. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku sakit hati karena suaminya Oh, jadi teman-teman sakit hati ya. Jadi sakit hati karena gaji suami. Wah, gaji suami tinggal 800.000 pas gaji 13 lagi. Waduh, dia apa ini tuh teman-teman ya. Kita lihat lagi, kita dengar lagi. Oke, lanjut. menghabiskan uang belanja untuk bermain judi online. Motifnya adalah saudara Bribtu RDW sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya. What? Oh my god, punya 3 orang anak ya. Dan gajinya dihabiskan untuk judi online teman-teman. Judi online, memang betul-betul judi online ini banyak menjebak ya. Artinya sekelas polisi saja teman-teman ya masih terjebak di judi online, apalagi yang kita tidak ada punya pekerjaan lain teman-teman. Jadi hati-hati dengan judi online. Ini salah satu pelajaran buat kita semua teman-teman, bahwasannya ya jangan sama sekali bermain saja ya, bermain game saja, tapi jangan sampai terlibat dengan judi online teman-teman. Mohon maaf, ini dipakai untuk main judi online, kata Dirmanto. Diketahui ketiga anak Bribtu RDW dan Bribtu. Jadi dari mereka mengatakan ini ya, sisa gajinya ini tinggal 800 karena semuanya itu dipakai untuk judi online. Dan anak mereka 3 ya teman-teman. Ya 3 ini ya harus dikasih betul-betul ya. Oke, lanjut teman-teman. Bribtu FN masih kecil. Anak pertama usia 2 tahun, anak kedua dan ketiga adalah kembar, berusia 4 bulan. Anda dengar sendiri teman-teman kan, 4 tahun dan 2 bulan. Oke, bagaimana? 4 tahun 2 bulan berarti masih kecil-kecil teman-teman ya. 3 anak mereka ya. Nah, ini kan banyak-banyaknya membutuhkan biaya, jelasnya. Dirmanto mengatakan kini pelaku telah ditetapkan menjadi tersangka. Memang istri ya kalau sudah ngamuk ya ngeri juga ya, apalagi istri polisi ya teman-teman ya. Wah, sampai membakar suami begitu teman-teman. Gila juga ya. Memang ibu-ibu ini kalau sudah ingat sama anak-anaknya teman-teman ya. Apa yang terjadi? Bayangkan suaminya saja polisi, dia sendiri polisi, tapi dia berani membakar. Padahal mereka ini sebagai pengayom ya, atau polisi ya, penegak hukum bisa dibilang, tapi mereka masih juga terjerumus di hal-hal yang bersifat emosi seperti ini, tidak bisa mengendalikan diri teman-teman. Oke, lanjut. Saat ini, pelaku sudah ditangkap dan ditahan serta ditetapkan sebagai tersangka. Kondisi pelaku mengalami trauma mendalam. Sekarang sudah ditangkap dan FN ini sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan suami sendiri.
Ngeri teman-teman ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti ini ya. Anda punya uang berapa saja harus bersyukur ya. Tidak nanti wah ya teman-teman ya. Ini salah satu bukti teman-teman bahwasannya kebahagiaan itu bukan dari pangkat dan jabatan, apalagi uang teman-teman ya. Kebahagiaan itu tidak diukur dari situ teman-teman. Kata dia, dilansir tribun-medan.com dari kompas.id, Senin, 10 Juni 2024. Oke, jadi yang mengeluarkan berita ini dari Kompas teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Atas tindakannya, tersangka dijerat dengan pasal tentang kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Jadi teman-teman, KDRT ya, dia dijerat dengan pasal KDRT. KDRT ini bukan cuma untuk laki-laki ke perempuan, tapi perempuan ke laki-laki juga. Anda dengar sendiri teman-teman ya. Ini masuk pasal KDRT. Istri aniaya suami. Istri bunuh suami dengan cara membakarnya. Luar biasa teman-teman ya. Ini baru bilang bahaya, sangat bahaya teman-teman. Padahal mereka ini polisi teman-teman, oknum polisi ya. Oke, lanjut teman-teman. Saat ini, tersangka tengah mendapat pendampingan dari tim psikolog untuk memulihkan kondisi psikologisnya. Insiden Polwan membakar suaminya itu terjadi di asrama polisi. Oh, teman-teman, ini terjadi di asrama polisi, teman-teman. Sorry, lagi flu. Bukan asrama pribadi, bukan rumah pribadi teman-teman, di asrama polisi teman-teman kejadian ini ya. Jadi kalau nama asrama polisi itu berarti terkesan ada tetangga-tetangga ya. Mungkin si Alvin ini salah satu tetangga dari mereka berdua ini teman-teman ya. Ya, terus pada saat kejadian itu anaknya itu seperti apa ya, anak-anak mereka itu ya. Oh, masih kecil-kecil ternyata ya. Oke, lanjut teman-teman. Aspol, Polres Mojokerto, Jawa Timur, Sabtu, 8 Juni 2024. Kejadian bermula ketika keduanya pulang dari tempat kerja masing-masing. Nah, pada saat pulang ke tempat kerja masing-masing, artinya dalam kondisi capek teman-teman ya. Capek pulang kerja teman-teman, dan mereka berdua mungkin saling menanyakan gaji, dan ya terjadi cekcok mungkin, dan FN ini langsung mengikat, memborgol. Tapi kalau untuk memborgol suami harus dengan istilahnya jurus teman-teman, atau bela diri teman-temannya, tidak sembarang teman-teman. Kecuali suaminya pada saat lagi tidur dan diborgol mungkin ya. Tapi mungkin pada saat lagi duduk-duduk dan diborgol lah, itu saya rasa harus ada sedikit bela diri di situ ya. Ada sedikit kejadian insiden ya. Nah, seperti itu kira-kira. Sesampainya di rumah, suami istri itu terlibat cekcok. Perdebatan rumah tangga itu berlanjut dengan penyiraman bensin oleh Bribtu FN kepada sang suami. Nah, betul kan? Mereka berdebat dulu baru terjadi insiden ya. Memang seperti kita, namanya juga rumah tangga. Cuma bertengkarnya rumah tangga, harus ada kontrol, harus ada kendali di situ. Apalagi ini kan masalah sepele ya. Bulan depan kan gajian lagi. Tapi mungkin ya itulah namanya perempuan, kalau sudah marah teman-teman, apapun bisa dia lakukan ya. The power of emak-emak ya, atau penguasa jalan ya. Nah, Anda pernah dengar mungkin ya emak-emak yang sein kiri belok kanan pada saat bawa motor. Nah, itulah mereka. Jadi jangan dilawan, memang diikuti aja. Kemudian istrinya menyiramkan bensin di muka dan badannya yang bersangkutan. Kata Dirmanto, masih dari sumber yang sama, tak jauh dari tempat kejadian perkara. Jadi disiram memang teman-teman ya. Posisi sudah cekcok, tapi memang kalau sudah disiram ini berarti ada perencanaan mungkin ya. Tidak mungkin ada bensin di dalam rumah tiba-tiba ada bensin seperti itu, atau mungkin seperti apa kejadiannya ya. Kalau secara logika tidak mungkin di dalam rumah simpan bensin. Itulah mereka, kecuali ada bisnis bensin. Tapi kalau memang tidak ada, berarti memang sudah direncanakan dari awal. Oh, suami saya pas pulang saya mau tanya gaji, kalau tidak saya akan siram dan bakar dia. Itu mungkin perencanaan, tapi tidak tahu teman-teman. Kita dengar sama-sama. TKP, Dirmanto berkata ada sumber api. Alhasil, percikan sumber api itu langsung membakar korban. Usai kobaran api di tubuh korban dapat dipadamkan.
Jadi ada saksi Dirmanto dan Alvin teman-teman ya. Dirmanto ini mungkin tetangganya ya. Seperti saya bilang tadi kan kejadiannya ini di asrama teman-teman ya. Di asrama jadi pasti ada tetangga-tetangganya di situ ya. Ada tadi yang sudah disebutkan pertama si Alvin dan ini ada Dirmanto juga. Ah ini mungkin saksi yang membantu si Bribtu Rian ini ya, Wicaksono ini. Oke, lanjut teman-teman. Bribtu Evan sempat berupaya menolong korban dengan membawanya ke rumah sakit. Kemudian dibawa oleh tersangka atas nama Evan ini dibawa ke RSUD. Jadi Evan ini juga mempunyai tanggung jawab yang besar untuk. Oke, tadi teman-teman setelah dia bakar, teman-teman sudah terjadi ya, sudah dibakar ya. Mungkin dia takut teman-teman ya. Dia takut dan si pelaku ini membantu membawa lari si Rian ini atau suaminya ke rumah sakit. Nah, seperti itu keterangan dari video ini ya. Oke, lanjut teman-teman. Menolong yang bersangkutan membawa ke rumah sakit dibantu oleh beberapa tetangga, terang Dirmanto. Setibanya di rumah sakit, Dirmanto berkata bahwa Bribtu Evan sempat menyampaikan permintaan maaf kepada. Oh, berarti ada yang bantu lagi teman-teman ya, tetangga-tetangga ya. Sudah tahu mungkin kejadian di situ ya, namanya juga orang ya, kalau udah kejadian di rumah ya paling tetangganya itu pada kepo ngumpul ya. Dan ini keterangannya di sini ada beberapa tetangga yang membantu melarikan Bribtu Rian Wicaksono ke rumah sakit. Dan si pelaku sempat meminta maaf duluan sebelum menyiramkan bensin pada suaminya. Ngeri teman-teman, ngeri. Suami atas tindakannya. Namun, korban dinyatakan meninggal dunia pada Minggu, 9 Juni 2024, pukul 12.55 waktu Indonesia Barat. Oke teman-teman ya, ini bagi pelajaran buat kita semua ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita dan ambil positifnya, buang negatifnya, dan jangan lupa subscribe-nya, klik lonceng notifikasi, like, komen, dan share. Video ini dibuat untuk edukasi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.